Hi guys, it's me Nur and welcome back to my YouTube channel. Pernah nggak sih di usia 20-an ini kamu ngerasa kayak semua orang udah punya lingkaran mereka masing-masing? Sementara kamu gak punya siapa-siapa buat diajak cerita, apalagi kalau kita habis pulang kampus ataupun pulang kerja. Terus kita ngerasa kayak, ya udah kita sendirian aja di kamar, nge-scroll sosmed, lihat orang yang lagi hangout bareng teman-temannya, lagi liburan, ataupun sekedar nongkrong aja bareng teman-temannya. Dan di saat itulah kita merasa bahwa kayaknya kita bener-bener sendirian deh. Kalau kalian ngerasain itu, tenang aja guys, aku ngerti banget perasaan itu. Karena aku pun pernah ada di fase dimana aku ngerasa bahwa lingkaran pertemananku tuh mulai berubah. Mereka udah punya dunia mereka masing-masing yang gak ada aku di sana. Dan aku ngerasa bahwa, kok aku sendirian sih? Kok aku kayak nggak punya temen sih? Gitu. Tapi di saat itulah aku juga belajar buat berdamai dengan situasi ini. Dan ternyata aku menyadari bahwa sendirian itu nggak apa-apa kok. Di usia 20-an, hidup kita tuh emang banyak banget ngalamin transisi. Ada yang lagi sibuk ngejar kuliah, pendidikannya, ada yang udah kerja, ada yang bahkan udah nikah, bahkan udah punya anak. Lingkungan kita tuh nggak lagi sama kayak waktu kita sekolah. Waktu kita kayak kuliah atau awal masuk kuliah yang tiap hari tuh pasti ketemu bareng teman-teman. Dan di fase-fase seperti ini, wajar banget kalau misalnya kita udah mulai ngerasa sendirian. Dulu aku juga sempat mikir bahwa ketika misalnya aku punya banyak teman, berarti itu sama aja kalau aku nggak akan kesepian. Tapi ternyata guys, kesepian itu bukan soal jumlah orang yang ada di sekitar kita, tapi seberapa dalam koneksi yang kita punya. Dan seringkali kita mengasumsikan bahwa ketika kita punya banyak teman, itu artinya kita nggak bakal kesepian. Padahal ternyata banyak banget kok yang masih ngerasa kosong, masih ngerasa sendirian, bahkan ketika mereka tuh dalam kondisi di tengah-tengah banyak orang. Ada juga kebalikannya, walaupun mereka ya bisa dihitung jari berapa temennya, atau bahkan mungkin terbilang gak punya temen yang bener-bener temen, tapi mereka tuh nggak ngerasa kesepian atau nggak ngerasa sendirian. Nah, kalau kita terus mengandalkan kehadiran orang lain untuk mengisi kekosongan di dalam diri kita, yaitu tadi guys, kita bakal gampang banget ngerasa hampa. Begitu mereka udah nggak ada. Kita bakal ngerasa langsung kehilangan, kita bakal ngerasa sendirian. Itulah mengapa kita perlu untuk melatih diri kita untuk juga terbiasa sendirian. Agar ketika misalnya ada satu momen di mana kita emang bener-bener sendiri, bukan karena kita ditinggalkan oleh teman-teman kita, tapi emang ya di waktu itu emang kita harus sendirian aja. Kita nggak bakal ngerasa kesepian atau kita nggak bakal ngerasa sendirian. Nah, dalam bimbingan dan konseling sendiri, ada yang disebut sebagai self companionship atau kemampuan buat nyaman sama diri sendiri tanpa harus bergantung sepenuhnya pada keberadaan ataupun validasi dari orang lain. Dan ini penting banget untuk kita latih dan kita miliki dalam diri kita. Nah, cara terbaik untuk tidak merasa sendirian ketika kita sendirian adalah dengan melakukan segala aktivitas-aktivitas ataupun hal-hal yang kita senangi, guys. Dan ini works banget di aku. Ada beberapa hal yang aku lakukan dan mungkin teman-teman juga bisa coba ketika teman-teman lagi sendirian. Yang pertama, punya rutinitas yang bikin bahagia. Banyak banget sebenarnya hal-hal yang walaupun kentara sederhana ataupun kentara kecil, tapi ini adalah hal-hal yang bikin kita tuh nggak apa-apa kalau kita sendirian. Misalnya kita punya rutinitas pagi, kayak kita olahraga ringan di pagi hari, atau kita sekedar nonton film sendirian sambil makan snack, iya kan? Hal-hal kecil kayak gini tuh bikin kita nggak ngerasa sendirian guys. Bahkan kalau aku pribadi, aku tuh happy banget ketika menjalani aktivitas ini seorang diri. Selanjutnya menyalurkan energi kita ke hobi. Kalian pasti punya hobi kan? Nah, di waktu-waktu kalian bersama temen, mungkin kalian tidak melakukan hobi kalian itu. Karena ya mungkin aja teman-teman punya hobi yang berbeda dengan teman-teman kalian. Nah, caranya untuk bisa tetap menyalurkan hobi kalian adalah dengan
ya melakukan hobi kalian di waktu kalian lagi sendirian. Misalnya kalian hobi menulis, nah kalian bisa tuh untuk ya menyalurkan hobi itu, ketika kalian lagi sendirian dan misalnya kalian juga punya hobi-hobi olahraga, misalnya kalian lari, renang, hal-hal yang bisa kalian lakukan yang membuat kalian senang di waktu kalian sendirian. Dan di waktu sendirian, teman-teman juga bisa gunakan untuk mengenali emosi lewat journaling ataupun self talk. Nah, di waktu sendirian ini menurut aku adalah waktu yang pas buat aku menulis journaling. Journaling ini adalah bagaimana kita bisa menuangkan isi pikiran kita, bisa mulai untuk mempelajari diri sendiri juga. Ini adalah kesempatan emas guys, ketika kalian sendirian, itu adalah kesempatan yang bagus banget buat mengenal diri sendiri. Ya lewat journaling tadi, kalian bisa melakukan refleksi juga, hal-hal apa yang udah kalian dapatkan sejauh ini, apa yang kalian syukuri, apa yang ingin kalian grow up lagi untuk diri kalian, dan apa yang kalian ingin perbaiki untuk diri kalian sendiri. Kalian tulis semuanya terus kalian pelajari. Selain itu kalian juga bisa untuk self talk. Kalian bisa mengatakan hal-hal positif ke diri kalian sendiri kayak, "Nggak apa-apa kok sendirian, aku bisa melakukan banyak banget hal, yang mungkin aja nggak bisa aku lakukan dengan orang lain," gitu. Dan itu sih guys, buat nyaman dengan diri sendiri. Karena aku yakin kalau teman-teman sudah merasa aman, merasa nyaman walaupun seorang diri, aku yakin teman-teman gak bakal ngerasa sendirian pun kalian sendirian. Karena aku personally, aku juga pernah ada di titik yang kayak aku sedih gitu loh yang kayak, ya teman-temanku tuh punya banyak banget temen ya yang bisa diajak main setiap harinya. Mereka tahu siapa yang mereka akan hubungi ketika mereka lagi kenapa-kenapa atau ketika mereka sekedar pengen keluar aja gitu. Sedangkan aku bingung ya, siapa ya kira-kira orang yang bisa aku hubungi ketika, aku pengen cerita atau ketika aku, sekedar pengen main gitu. Aku pernah ada di fase itu juga guys, dan wajar kok kita berada di fase itu apalagi di usia 20-an kan. Aku juga punya mindset bahwa aku harus bisa sendiri. Apa-apa aku harus bisa sendiri gitu. Itu adalah mindset yang selalu aku nomor satukan di kepala aku gitu loh guys. Itu yang bikin aku mungkin ya adalah salah satu pemicu kenapa aku nyaman-nyaman aja ketika aku sendirian. Karena emang itu tadi, itu tujuanku di awal bahwa aku emang pengen belajar mandiri dan belajar buat, melakukan segala halnya sendirian gitu. Sehingga ketika ada momen di mana emang dunia menuntut kita buat sendirian, ya kita nggak kenapa-kenapa, kita baik-baik aja gitu loh. Karena emang ya itu tadi kan, kita udah bisa dan udah terbiasa juga untuk ngelakuin apa-apanya sendirian. So, buat temen-temen yang emang lagi ada di fase-fase seperti ini, apalagi temen-temen yang emang di usia 20-an, itu adalah hal yang wajar guys. Dan aku rasa semua remaja akhir di usia 20-an ini mengalami hal itu. Dan kalau teman-teman merasa bahwa teman-teman nggak punya teman dan benar-benar sendirian, teman-teman bisa banget untuk ngelakuin hal-hal yang aku juga lakuin tadi. Karena trust me guys, bahwa hal-hal itulah yang membuat aku bisa nyaman sama diriku sendiri. Bisa sendirian. Ya, seperti digital, sendirian it's okay. Kita nggak apa-apa banget kalau kita sendirian. Itu bukan berarti kita nggak punya temen, tapi emang itulah, salah satu cara agar kita bisa lebih mandiri dan juga bisa lebih aware lagi dengan diri kita sendiri. Oke guys, sekian video untuk kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kalau teman-teman punya hal yang ingin dibahas di video selanjutnya atau yang ingin diceritain, boleh banget juga untuk tulis di kolom komentar atau DM aku di Instagram di @nurwines. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.